bisa kita tampilkan dalam ilustrasi, entah gambar, entah kita sertakan video di suatu tempat terkena banjir misalnya seperti itu, kamu punya solusi seperti apa? Atau orang antri gitu ya, antri berdesak-desakan, kamu punya solusi seperti apa untuk membuat pekerjaan itu lebih efektif dan efisien gitu ya, dan seterusnya. Bisa juga tadi itu yang diawali dengan motivasi. Bagaimana Bapak Ibu memilih masalah yang kita pertimbangkan antara lain minat dan kesiapan siswa. Dari pra-asesmen itu Bapak Ibu punya data. Lalu masalah STEM yang diajukan itu masalah terbuka, sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai konsep sesuai pengetahuan siswa. Di sini adalah diferensiasi konten. Ide dari diferensiasi konten itu tadi big ideas itu Bapak Ibu. Jadi logikanya kan seperti ini, semakin beragam siswa Bapak Ibu, kita akan semakin sulit menarik generalisasinya secara lebih spesifik. Otomatis akan kita tarik generalisasinya itu sangat umum. Itulah big idea di situ. Saya pernah mendengar ada salah satu expert yang mengatakan diferensiasi itu adalah fit for all, one design fit for all. Jadi kayak baju itu all size. Ada yang punya ide, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada expert yang lain lagi mengatakan tidak seperti itu. Pada dasarnya bukan one fit for all seperti baju all size, tetapi ide besarnya saja yang diperluas gitu ya. Nah ini kan ide besarnya adalah masalah itu tadi, buatlah rumah yang unik gitu ya. Kemudian nah ini masalah diselesaikan melalui diskusi kelompok, sehingga tadi kita lebih banyak menyoroti tentang bagaimana siswa itu belajar berkomunikasi, bekerja sama gitu ya. Kemudian salah satu prinsip differentiated instruction itu adalah flexible grouping Bapak Ibu. Pengelompokannya itu fleksibel, suatu waktu berdasarkan ini, suatu waktu berdasarkan yang lainnya gitu ya. Apabila Bapak Ibu mau mengelompokkan siswa berdasarkan level kesiapan siswa, maka pastikan bahwa siswa yang ada di kelompok struggling atau sebutlah anak-anak yang low atau sebutlah anak-anak yang underachiever itu mendapatkan bantuan instruksi yang memadai. Contoh di lembar kerja tadi itu kan saya memberikan instruksi begini, clue begini. Nah, mungkin untuk yang kelompok yang itu clue-nya akan lebih banyak lagi. Jadi misalnya mereka stuck pada model bangunan seperti apa ya? Coba ingat kembali, misalnya rangka kubus. Nah, seperti itu dituliskan untuk anak-anak yang kita kelompokkan berdasarkan kondisi itu. Kalau itu tidak kita berikan, maka sama saja kita tidak memberikan bantuan kepada mereka. Tapi kalau pengelompokannya adalah heterogen, maka pastikan bahwa teman-teman yang sudah menguasai konten itu juga berdiskusi dengan dia. Jadi di situ dia akan belajar, gitu ya. Nah sekarang yang menjadi sorotan dari DI itu, terkadang kita fokus kepada yang underachiever atau low atau struggling atau middle atau on target istilahnya begitu. Kemudian kita agak melupakan mereka yang high achievement, yang prestasinya di atas rata-rata, atau yang advance katakanlah istilahnya seperti itu, atau apapun Bapak Ibu menyebutnya. Nah mereka tidak akan belajar sesuatu kalau kita hanya memberikan challenge yang bisa diselesaikan oleh anak yang middle saja, yang rata-rata. Jadi untuk mereka, jika kita kelompokkan mereka sebagai satu kelompoknya sendiri, pastikan juga mereka mendapatkan challenge yang lebih dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya kelompok lain penyelesaiannya cukup sampai dengan uji ketahanan bangunannya. Nah kelompok ini ditambah dengan challenge yang lain lagi, buatlah lebih smart house atau apa. Jadi mereka semua akan belajar. Lalu di akhir pembelajaran sharingnya ya tentu saja presentasi. Jadi dari kelompok yang lain itu bisa saling belajar dari hasil yang dikerjakan oleh kelompok lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, tadi menghasilkan produk yang elegan, Bapak Ibu. Siswa nanti akan berkontribusi atau berperan sesuai dengan minat masing-masing. Nah, kadang saya melihat ada kerepotan Bapak Ibu itu adalah menyiapkan lembar kerja khusus yang kinestetik, lembar kerja khusus yang auditori, misalnya seperti itu, lembar kerja khusus yang nanti seperti itu lagi. Nah, kalau dengan model semacam ini, Bapak Ibu juga bisa merasakan akhirnya mereka akan mengambil peran sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Karena ini juga berbasis
empirik Bapak Ibu. Jadi kami pelatihan STEM dengan Bapak Ibu guru. Yang saya senang mendengarnya itu adalah ketika mereka kembali ke sekolah praktek, kemudian datang itu menceritakan siswa saya tidak menduga yang dia tadinya pasif di kelas itu ternyata dia menunjukkan bahwa dia itu bisa begini, bisa begitu melalui kegiatan praktek semacam itu. Nah, cerita-cerita itu yang cukup membahagiakan gitu kan bagi kita. Dan ternyata melalui pembelajaran STEM itu akhirnya anak-anak yang terlihat pasif, yang tadinya tidak bisa berpartisipasi menjadi bisa berpartisipasi. Karena satu hal Bapak Ibu yang penting di sini adalah kita tidak berorientasi pada produk. Meskipun tadi juga Bapak Ibu, kan yang penting kan bukan produk ya, tapi prosesnya ini untuk ke anak-anak ya. Bagaimana dalam proses ini terbangun harga diri positif pada diri anak, bahwa saya cukup berharga, bahwa ide saya juga bisa dikerjakan, bahwa orang yang solid kan juga bisa berkontribusi pada hasil kerja kelompok. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang saya pikir cukup ya bisa kita biasakan di dalam proses pengajaran. Baik, Bapak Ibu, sebelum masih ada waktu sekitar 8 menit ya, saya persilakan kalau Bapak Ibu akan mendiskusikan, boleh juga punya pendapat yang berbeda.